Bertemu kembali pada pertemuan ke-14 ya. Kita akan membicarakan tentang pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia. Langsung aja saya mulai bahwa di sini ada permasalahan, yaitu di dalam pendidikan kita mengetahui bahwa pendidikan itu adalah sebagai upaya membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabatnya. Nah, oleh karena itu, pendidikan itu sebagai hak yang harus diberikan kepada setiap orang. Ini adalah sesuai dengan hak warga negara bangsa Indonesia, dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, maka saya akan bicarakan yang pertama, itu adalah merupakan pendidikan sebagai humanisasi. Kita punya tugas dan tujuan hidup, ya, adalah membangun atau mengadakan dirinya mendekati manusia ideal. Inilah yang dalam filsafat disebut self-realization atau realisasi diri. Jadi cita-cita bangsa, cita-cita setiap manusia itu mestinya adalah merupakan cita-cita menjadi manusia yang ideal. Realisasi diri itu erat hubungannya dengan pandangan tentang hakikat manusia yang dapat kita pelajari dengan bersumber dari agama atau filsafat. Dengan sumber filsafat, hendaknya kita memaklumi bahwa manusia itu akan menjadi manusia yang sebenarnya jika dapat merealisasikan hakikatnya secara total. Itu adalah menurut Henderson tahun 1959. Nah, pendidikan itu didefinisikan sebagai humanisasi, di mana humanisasi ini adalah merupakan upaya manusia, yaitu upaya dalam rangka membantu manusia. Nah, yang kita bantu siapa? Kalau di dalam sekolah itu adalah peserta didik atau siswa. Supaya apa? Supaya mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Adapun di dalam eksistensinya manusia memiliki aspek, yaitu aspek individualitas, aspek sosial, aspek kultural, aspek moralitas, dan religius. Maka implikasinya nanti dari pandangan tentang berbagai aspek tersebut, manusia sebagai humanisasi atau sebagai upaya membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Maka pendidikan sewajarnya diupayakan dengan tujuan untuk membantu mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik atau yang ada pada manusia itu sendiri. Nah, contohnya di sini saya beri contoh adalah mengembangkan potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, potensi untuk mampu berbuat atau berperilaku baik adalah potensi untuk mampu hidup sehat. Potensi cipta, rasa karsa, dan karya ini dikembangkan secara menyeluruh dalam keadaan terpadu dalam konteks aspek keberagaman. Nah, keberagaman itu termasuk moralitas, individualitas, sosialitas, dan kebudayaannya. Oleh karena itu, demi pencapaian tujuan ini, maka pendidikan tidak hanya berlangsung pada satu tahap perkembangan, melainkan harus dilaksanakan sepanjang hayat atau long life education, gitu ya. Nah, pendidikan ini tidak cukup dilaksanakan dalam satu lingkungan pendidikan saja, melainkan di berbagai lingkungan pendidikan. Materi, cara-cara, atau metode pendidikannya pun harus dipilih atas dasar asumsi tentang hakikat manusia dan tujuan pendidikan yang diturunkan kepadanya. Pendidikan itu adalah merupakan upaya untuk menuntun anak-anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani maupun rohani dalam interaksi alam beserta lingkungan sekitar tempat dia berada. Nah, di sini saya lukiskan aspek itu, misalnya aspek kognitif. Ya. Jadi yang harus kita berikan di sini beberapa aspek antara lain aspek kognitif, aspek gerak atau psikomotorik, dan aspek afektif. Ini yang terkenal ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini akan kita dapatkan kalau di situ ada proses penyadaran terhadap manusia untuk mampu mengenal, mengerti, dan memahami realitas kehidupan. Nah, potensi rohaniah atau spiritual itu adalah nafsiyah, jiwa, akliyah, pikiran, dan jasmaniah atau tubuh. Inilah perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan siswa sendiri, atau biasanya ini adalah disesuaikan dengan keadaan anak-anak. Nah,
Proses berpikir manusia akan menemukan eksistensi kehadirannya sebagai makhluk yang telah diberikan cipta oleh Tuhan yang Maha Esa. Inilah beberapa aspek yang kita latih di dalam lingkungan pendidikan. Nah, karena kita tahu bahwa pendidikan itu merupakan proses manusia, ya, memanusiakan manusia, baik dalam bentuk formal maupun informal. Maka pendidikan dalam bentuk formal adalah pengajaran, yakni proses transfer pengetahuan, yaitu usaha mengembangkan dan mengeluarkan potensi intelektualitas dari diri manusia. Nah, pendidikan diharapkan peserta didik mampu mengetahui dan memahami eksistensi potensi yang mereka miliki. Nah, kemudian pendidikan itu merupakan proses memanusiakan manusia adalah pendidikan mengantarkan peserta didik menuju kematangan kedewasaan rohani dan jasmani, sehingga peserta didik dapat menjadi manusia yang benar-benar sempurna atau manusia seutuhnya. Baik itu adalah aspek kecerdasan, aspek emosional, spiritual, dan sikap, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan potensi yang harus dikembangkan itu misalnya contohnya di sini ada beberapa aspek ya, SQ, EQ, IQ, dan social Q atau SQ sendiri. Nah, SQ itu spiritual quotient, itu adalah kecerdasan spiritual. Agar tindakan setiap manusia itu dilandasi dengan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau aspek itu didasari itu, maka manusia sendiri akan merupakan manusia-manusia yang cerdas dan berakhlak biasanya gitu. EQ atau emotional quotient itu kecerdasan emosi. Supaya apa? Di sini supaya mampu mengendalikan emosinya, memahami perasaan orang lain. Kalau IQ, intelligency quotient, itu adalah kecerdasan inteligensi. Ini supaya manusia memiliki kemampuan berhitung, kemampuan verbal, kemampuan membedakan, dan kemampuan prioritas. Sedangkan soft Q atau social quotient, kecerdasan sosial, ini adalah agar manusia senang berkomunikasi, berteman, menolong, berkawan, dan lain sebagainya, sehingga tercipta kebahagiaan dan bekerja sama. Maka pendidikan di sini juga berarti personifikasi atau individualisasi agar manusia menjadi pribadi-pribadi yang mantap. Nah, gitu. Kemudian pendidikan yang meliputi aspek intelektual, sosial, emosional, spiritual, dan sebagainya itu ini merupakan harus dikembangkan termasuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang juga sudah saya sebutkan, itu masuk kognitif, afektif, maupun spiritualnya. Kemudian untuk pendidikan dan hak asasi manusia sendiri. Nah, ini menurut John Locke itu bahwa hak itu adalah milik manusia karena usahanya. Namun natura ini adalah natura sosial. Maka dengan apa yang saya anggap sebagai hak saya juga diwajibkan mengakui adanya hak orang lain. Anderson 59. Kemudian hak asasi itu adalah merupakan hak dasar pokok. Nah, menurut KBBI, itu hak asasi manusia itu merupakan hak alamiah yang tidak dapat dicabut karena ini merupakan karunia Tuhan. Nah, hak-hak ini tidak hancur ketika masyarakat sipil dibangun, baik pemerintah maupun masyarakat tidak dapat mencabutnya. Nah, sebagai prinsip perlindungan hak asasi manusia maka diterima secara luas di sini ya. Ini tertuang dalam konstitusi tertulis di seluruh dunia serta dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi akhir-akhir ini kecenderungannya ya terutama di kalangan organisasi internasional ini memperluas daftar hak asasi manusia. Nah, kelompok-kelompok ini antara lain menyebut hak atas pendidikan. Kemudian di sini adalah kesempatan pendidikan yang memadai harus menjadi hak bawaan setiap manusia. Ini dari United States Information Agency tahun 9. Nah, kemudian hak asasi itu karena sebagai dasar demokrasi pendidikan. Nah, ini dari lahirnya Republik Modern pertama di dunia, yaitu di Amerika, tahunnya adalah 1776, ini belum disertai dengan perubahan dalam bidang pendidikan. Nah, tanpa pendidikan, kemerdekaan menjadi tidak mungkin. Gagasan egalitarisme Jefferson yang mengagungkan konsep rakyat bisa atau amandemen, ini memang belum sepenuhnya diterima oleh kesadaran politik pada waktu itu.
perjuangan kemerdekaan Amerika meletakkan dasar-dasar kepada kesamaan hak ekonomi politik yang manusia. Nah, berdasarkan asumsi, maka tidak ada manusia yang lebih dari manusia yang lain, maka setiap manusia mempunyai hak yang sama. Demikian pula di dalam pendidikan. Nah, perkembangan hak-hak pendidikan ini di abad 19 mulai terbentuk dengan sistem pendidikan. Kemudian di Indonesia juga mulai terbentuk model pendidikan demokratis. Ini juga kalau yang terkenal teorinya dari John Dewey. Ya. Kemudian bukunya adalah Democracy and Education. Gitu. Kemudian masyarakat hanya akan ada karena komunikasi dan saling membagi pengetahuan. Nah, kriteria masyarakat yang baik di sini. Jadi demokrasi pendidikan itu merupakan dua muka dari suatu mata uang. Demokrasi tidak dapat hidup tanpa pendidikan. Sebaliknya pendidikan tidak baik, tidak akan hidup kalau suatu masyarakat tidak demokratis. Nah, ini tahun 82 oleh Mortimer G. Adler. Kemudian rakyat kita secara keseluruhan itu juga merupakan kelas yang memerintah kita. Oleh karena itu kita harus merupakan suatu masyarakat tanpa kelas di bidang pendidikan. Maka di sini biasanya ada yang namanya pemerataan pendidikan yang tidak membedakan strata dan sebagainya. Nah, kalau pendidikan itu sebagai hak setiap warga negara ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31. Itu antara lain yang pertama itu tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dan yang keempat, itu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%. Sampai sekarang sebetulnya belum terpenuhi ya, karena masih banyak hal yang masih banyak yang penghalang-penghalangnya seperti itu. Kemudian di dalam Undang-Undang RI nomor 20 ini, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, itu dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan mengikuti hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajuan bangsa. Ini di pasal 4. Di ayat 1 pasal 5 menyatakan setiap warga negara itu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian di dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 itu juga ditegaskan di pasal 7 bahwa orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya, sedangkan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang terakhir adalah kewajiban pemerintah, itu diatur di dalam pasal 11 ya, bahwa satu, pemerintah dan pemerintah daerah itu wajib memberikan layanan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dan yang kedua, itu pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaannya dana guna menyelenggarakan pendidikan dari setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Nah, hak untuk mendapatkan pendidikan bagi warga negara itu dinyatakan sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika negara kita merdeka. Itulah beberapa hal yang perlu saya kemukakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya akhiri. Bila ada hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.